Pagi itu, aku baru saja memasuki ruang komando ketika panggilan dari seorang warga masuk melalui operator. Suaranya terdengar ragu, namun jelas dibayangi kekhawatiran yang ia coba sembunyikan. Ia melaporkan bau menyengat yang sudah 2 hari tercium dari sebuah rumah kontrakan di ujung gang kecil di Kecamatan Taman Sari. Awalnya, ia mengira itu hanyalah sampah yang menumpuk. Tapi pagi ini, bau itu menjadi lebih kuat, menusuk, dan tak wajar. Ia juga mengatakan bahwa keluarga yang menghuni rumah itu sudah tidak terlihat keluar sejak akhir pekan. Padahal biasanya setiap pagi si ibu menyapu teras dan si anak sering bermain di depan rumah. Sebagai anggota tim yang bertugas menangani laporan-laporan tidak lazim seperti ini, naluri penyelidikanku langsung aktif. Banyak kasus berawal dari hal kecil bau asing, pintu yang tak pernah dibuka, atau aktivitas yang mendadak hilang. Aku meminta operator untuk menahan pelapor di lokasi dan segera menghubungi polsek terdekat. Tak lama kemudian, aku bersama 2 petugas lain menuju tempat kejadian dengan kendaraan dinas. Gang menuju rumah itu sempit, hanya cukup untuk 1 motor lewat. Udara pagi yang biasanya segar, berubah samar ketika kami semakin dekat. Warga mulai mengintip dari balik pintu dan jendela. Sebagian diam tapi dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka juga menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ketika kami menapaki beberapa meter terakhir menuju kontrakan tersebut, bau itu langsung menyergap, pekat dan tak keliru lagi menunjukkan bahwa ini bukan sekadar masalah sampah. Rumahnya sederhana, bangunan 1 lantai dengan dinding kusam dan pagar besi yang hanya dikunci gembok kecil. Tak ada suara dari dalam, tak ada tanda-tanda kehidupan. Warga yang melapor berdiri sedikit menjauh, tampak gelisah namun ingin tetap membantu. Aku mengetuk pintu beberapa kali sambil menyebut identitas kami sebagai petugas kepolisian. Namun tidak ada jawaban. Ketika aku mendekatkan hidung ke sela pintu, aroma yang keluar membuatku yakin kami harus bertindak cepat. Aku memberi isyarat kepada rekan untuk memeriksa jendela dan akses lainnya. Salah satu jendela bagian samping tidak tertutup sempurna. Dari celah sempit itu, aku bisa melihat sedikit bagian ruang tamu berantakan. Kursi miring, dan seperti ada sesuatu yang tergeletak di lantai. Meski belum jelas, situasi ini bukan lagi dugaan ringan. Dalam prosedur kami, ketika ditemukan tanda-tanda seperti ini bau menyengat, tidak adanya respons penghuni, dan kondisi ruangan yang tampak abnormal risiko kejadian kriminal perlu dipertimbangkan. Aku segera menghubungi markas untuk meminta tim identifikasi forensik bersiaga. Sementara itu, kami harus memasuki rumah tersebut untuk memastikan kondisi para penghuni. Dengan satu tarikan napas, aku memberikan perintah yang tegas, namun tetap mengikuti protokol. Membuka akses masuk, dan saat gembok pagar itu dipotong, suasana gang seketika menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Seolah seluruh lingkungan menahan napas, menunggu apa yang akan kami temukan di balik pintu itu. Begitu, tim identifikasi tiba. Suasana gang yang semula hanya dipenuhi bisik-bisik warga, berubah menjadi lebih teratur namun tegang. Mobil forensik berhenti di depan kontrakan, dan para petugas turun dengan perlengkapan lengkap, sarung tangan, masker, kamera dokumentasi, serta tas berisi alat pemeriksaan awal. Wajah-wajah mereka menunjukkan keseriusan yang khas ketika menghadapi situasi tak terduga. Wajah orang yang sudah terbiasa dengan kemungkinan terburuk, tetapi tetap berhati-hati. Untuk tidak gegabah, aku memimpin mereka menuju pintu utama yang sebelumnya belum berhasil kami buka. Salah satu petugas teknik mulai bekerja pada kunci yang sudah rusak. Dengan beberapa gerakan cepat, pintu itu akhirnya terbuka perlahan, menciptakan celah gelap yang seperti menelan cahaya dari luar. Begitu udara dari dalam ruangan keluar, bau yang lebih tajam langsung menyergap masker kami. Meskipun perlindungan itu membantu, insting profesionalku segera memberi peringatan. Apapun yang menunggu di dalam tidak akan mudah dilihat. Kami masuk satu persatu, tetap menjaga formasi standar. Lampu senter dinyalakan, menembus ruang tamu yang remang-remang. Kursi ruang tamu terlihat miring seperti tersentak oleh sesuatu, dan beberapa barang kecil berserakan di lantai. Ada kesunyian yang amat mencekam, seolah rumah ini telah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Meski kami tahu itu tidak benar, petugas forensik segera mulai memotret ruangan dari berbagai sudut. Setiap sudut, setiap detail, bahkan letak debu dan barang-barang kecil dicatat dengan saksama. Aku berjalan perlahan menuju lorong kecil yang menghubungkan ruang utama dengan kamar-kamar. Langkahku terhenti ketika cahaya senternya mengenai bentuk yang tidak lazim di sudut ruangan. Aku mengangkat tangan memberi sinyal kepada tim lain untuk mendekat. Mereka maju dengan gerak terlatih, memastikan area aman sebelum melakukan pengamatan lebih dekat
Dari posisi itu saja, kami sudah bisa menilai bahwa kejadian ini bukan insiden biasa. Ada tanda-tanda kekacauan yang tidak sesuai dengan kecelakaan atau hal alamiah lainnya. Tidak ada tanda pembobolan dari luar, namun keadaan ruangan menunjukkan adanya tindakan yang jelas disengaja. Seseorang berada di sini, melakukan sesuatu dengan waktu dan tujuan tertentu, sementara tim lain memeriksa kamar tidur. Aku memperhatikan pola berantakan yang tidak acak. Sebuah boneka anak kecil tergeletak tepat di tengah koridor, seolah terjatuh saat situasi berlangsung. Televisi masih tercolok namun mati, dan di dekatnya terdapat gelas air yang masih terisi sebagian posisi, yang memberi kesan bahwa apapun yang terjadi berlangsung tiba-tiba. Ketika salah satu anggota tim membuka pintu kamar pertama, ia terpaku sejenak. Meski ia tidak mengucapkan apapun, cara ia memandangku sudah cukup memberitahu bahwa isi ruangan itu mengonfirmasi dugaan kami. Ini adalah kasus pembunuhan. Kami segera mengamankan seluruh area, memastikan tidak ada yang masuk atau keluar. Garis polisi dipasang di luar, menjauhkan warga dari lokasi. Petugas pencatat mulai menuliskan setiap jam, temuan, posisi, dan tindakan yang kami ambil. Setiap pergerakan harus terdokumentasi, karena dalam kasus seperti ini, sekecil apapun detail bisa menjadi kunci. Suasana dalam rumah itu hampir seperti ruang yang membeku dalam satu. Dan tugas kami adalah mengurai apa yang terjadi, detik demi detik, jejak demi jejak. Dan pada saat itu, kami baru berada di awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar laporan bau tak sedap. Kami baru membuka pintu menuju tragedi. Satu keluarga yang hilang dalam keheningan kontrakan ini. Begitu pintu rumah kontrakan itu banner-banner terbuka, dan seluruh tim telah menempati posisinya masing-masing. Suasana langsung berubah dari ketegangan awal menjadi ritme kerja yang sudah kami kenal, ritme investigasi. Sebagai narator, sekaligus penyidik yang berdiri di tengah ruangan itu, aku bisa merasakan bagaimana setiap anggota tim bergerak dengan presisi, seolah rumah itu telah menjadi panggung yang menuntut kehotiation mutlak. Langkah pertama adalah mengamankan area. Aku memberi oba-oba agar jalur masuk dan keluar dicatat dengan jelas. Petugas identifikasi mulai memasang penanda kuning kecil marker bernomor di titik-titik yang dianggap penting. Di ruang tamu, penanda pertama ditempatkan di dekat gelas yang masih berisi air. Penanda kedua di kursi yang terbalik, dan penanda ketiga di dekat pintu menuju lorong kamar. Semuanya tampak seperti bagian dari puzzle besar yang menunggu untuk dipecahkan. Aku memerhatikan bagaimana para petugas mengenakan sarung tangan baru setiap kali mereka mengakses ruangan berbeda. Tidak boleh ada kontaminasi. Setiap langkah dihitung, setiap sentuhan dicatat. Kamera berkedip hampir tanpa jeda, mengambil foto dari sudut rendah, sudut tinggi, dan posisi berdiri setiap gambar penting untuk merekonstruksi kejadian. Sambil berdiri di titik tengah rumah, aku mencatat kondisi lingkungan. Jendela ruang tamu sedikit terbuka. Tirai bergerak pelan oleh hembusan angin luar yang tak mampu mengurangi aroma tak sedap dari dalam. Cahaya matahari hanya masuk sedikit, membentuk garis tajam di lantai berdebu. Semua itu memberi gambaran bahwa tidak ada aktivitas normal beberapa hari terakhir. Aku berjalan perlahan, menyusuri lorong sempit yang memisahkan ruang utama dengan kamar-kamar. Setiap langkah terdengar jelas, memantul di dinding yang tipis. Di dinding lorong, terdapat koretan-koretan kecil, mungkin hasil tangan anak. Hal-hal kecil seperti ini biasanya memberitahu banyak tentang suasana sebuah rumah sebelum tragedi terjadi. Lorong itu sendiri terasa seperti ruang peralihan antara dunia luar yang ramai dan ruang-ruang yang menyimpan kebenaran kelam di dalamnya. Petugas dokumentasi mengikuti dari belakang, mengambil foto lorong, cat yang mulai mengelupas, dan posisi barang-barang kecil yang berserakan. Setiap objek bisa menjadi petunjuk atau justru pengalih. Tugas kami adalah membedakan keduanya. Aku kemudian memberi instruksi kepada teknisi forensik untuk memulai pemeriksaan awal kualitas udara dan mencari tanda-tanda aktivitas terbaru. Peralatan kecil dikeluarkan, sensor portabel, lampu khusus, dan alat pendeteksi suhu permukaan. Dengan alat itu, mereka mengukur suhu ruangan untuk memperkirakan kapan terakhir kali ada aktivitas atau perubahan signifikan di dalam rumah. Di sudut ruang tamu, seorang petugas menyalakan lampu ultraviolet. Cahaya ungu itu menyorot ke permukaan meja, dinding, dan lantai. Pola-pola tertentu mulai terlihat samar, memberi gambaran bahwa ada pergerakan cepat dan tidak wajar di ruang itu beberapa waktu lalu. Tidak semua pola langsung dapat diidentifikasi, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa insiden di rumah ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Sementara itu, aku duduk berjongkok di samping boneka
yang tergeletak di lantai lorong. Benda kecil itu tampak kontras dengan kesunyian sekitar. Boneka itu tidak rusak, hanya terjatuh. Tapi posisinya yang tidak wajar seringkali menjadi tanda bahwa kejadian berlangsung dalam kepanikan. Dalam penyelidikan, detail seperti ini bukan sekadar benda. Ia bisa menjadi gambaran akhir dari seseorang sebelum segalanya berubah. Saat seluruh tim bekerja dalam keheningan penuh konsentrasi, aku merasa kami tidak hanya memasuki rumah ini secara fisik, tetapi juga memasuki potongan waktu yang beku. Setiap sudut memiliki cerita, dan tugas kamilah mengungkapnya satu persatu dengan ketelitian tanpa celah. Dan ini baru permulaan. Rumah kontrakan itu, dengan segala keheningan dan jejak samar di dalamnya, sedang perlahan-lahan membuka tabir cerita yang mencoba disembunyikannya. Saat tim forensik melanjutkan pemetaan kondisi rumah, aku beralih fokus pada lantai ruang tamu yang sejak awal terasa janggal. Pola debu di sana tidak merata, beberapa bagian tampak seperti terinjak berkali-kali. Sementara area lain justru tidak menunjukkan bekas langkah apapun, seolah sengaja dihindari. Pengalaman membuatku paham. Terkadang, jejak yang tidak terlihat sama pentingnya dengan jejak yang tampak jelas. Aku memanggil salah satu analis jejak. Ia membawa lampu oblik, alat yang dapat menyorot permukaan dari sudut rendah untuk menonjolkan kontur halus. Ketika lampu itu diarahkan ke lantai, bentuk-bentuk samar mulai muncul. Ada pola lengkungan sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran kaki penghuni rumah. Aku tahu ukuran itu karena sebelumnya kami telah menemukan sandal milik ayah, ibu, dan sepatu kecil anak mereka di rak dekat pintu. Bekas yang baru kami temukan lebih besar, dan yang paling mencolok, solnya memiliki pola garis diagonal yang jarang digunakan di sepatu pasar lokal. Aku menunduk lebih dekat, memerhatikan arah jejak tersebut. Polanya bergerak dari pintu belakang menuju ruang tamu, lalu berhenti tepat di area yang sempat kami korek datanya. Kursi terbalik, dan gelas air yang masih terisi sebagian. Setelah itu, jejak seolah hilang, menyatu dengan lantai yang lebih gelap. Hati-hati. Pola seperti ini biasanya berarti seseorang yang akrab dengan rumah ini, gumam analis jejak itu tanpa mengalihkan pandangannya. Tidak ada tanda paksaan, tidak ada kerusakan pada pintu depan. Yang masuk tahu persis bagaimana mengakses rumah. Ucapan itu menguatkan dugaan awal kami. Tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada jendela yang dicongkel. Pelaku kemungkinan besar seseorang yang dikenali atau diizinkan masuk, atau seseorang yang tahu kapan keluarga itu lengah di dekat dinding ruang tamu. Aku melihat satu tanda kecil, goresan halus tinggi pinggang orang dewasa. Goresan itu segar, tampak seperti akibat gesekan benda keras. Aku meminta tim untuk memotret dan mengambil sampel serpih cat yang terkelupas. Goresan itu tidak cocok dengan aktivitas normal sehari-hari keluarga ini. Ini lebih mirip tanda pergerakan tergesa-gesa. Mungkin saat seseorang mencoba menahan atau menyeimbangkan sesuatu. Aku mengikuti arah lintasan jejak tersebut hingga mendekati pintu samping. Di sana, debu tampak terinjak dalam pola yang lebih jelas, seolah pelaku berhenti sejenak sebelum memutuskan kemana akan bergerak. Tidak jauh dari situ, telapak kaki yang berbeda lebih kecil tampak samar. Polanya seperti seseorang berdiri dalam jarak interaksi dekat dengan pelaku. Namun kemudian jejak itu terputus begitu saja. Aku merasakan suasana ruangan berubah. Walaupun kami tidak bersuara keras, setiap orang di tim menyadari bahwa temuan ini bukan hanya sekadar jejak. Ini adalah potongan dari pergeseran hubungan antara pelaku dan para korban. Sesuatu yang pasti terjadi dalam rentang menit yang tidak pernah mereka duga menjadi detik-detik. Terakhir mereka terlihat hidup ketika aku kembali ke ruang utama. Analis jejak menunjukkan satu hal lagi. Pola langkah pelaku tidak menunjukkan tanda ketergesa-gesaan ketika masuk. Langkahnya stabil, bergerak rata. Namun ketika keluar, jejaknya lebih lebar dan tidak konsisten, ciri orang yang diliputi tekanan atau panik. Ini bukan pencuri, kataku setengah bergumam. Orang asing tidak akan bergerak seperti ini. Analis itu mengangguk pelan. Pelaku mengenal mereka dan mengenal rumah ini. Dan saat itu juga, arah penyelidikan kami berubah. Jejak langkah yang membentang di lantai itu tidak hanya menjadi petunjuk fisik. Ia menjadi gambaran pertama tentang pelaku. Seseorang yang dekat, seseorang yang pernah masuk rumah ini tanpa kecurigaan siapapun. Seseorang yang kembali untuk alasan yang jauh lebih gelap. Saat pemeriksaan beralih ke kamar tidur utama, suasana di dalam rumah semakin padat oleh keheningan. Kami sudah menemukan beberapa jejak yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak luar. Namun belum ada petunjuk konkret mengenai alat yang digunakan atau bagaimana peristiwa itu berkembang. Disinilah peran tim forensik menjadi krusial. Mereka menyisir setiap sudut ruangan dengan metode yang sangat ketat, mulai dari permukaan lantai hingga selesai perabotan.
Aku memperhatikan seorang teknisi membuka senter kecil, berwarna kebiruan lampu forensik yang biasa, digunakan untuk mencari benda asing atau material yang tidak tampak jelas oleh mata. Cahaya itu diarahkan perlahan ke lantai kamar, kemudian ke bawah ranjang. Dari posisiku di pintu, aku hanya melihat pancaran cahaya yang berubah intensitas. Tetapi raut wajah teknisi itu mulai menunjukkan bahwa ia menemukan sesuatu yang signifikan. "Pak, lihat ini." Suaranya rendah, seperti takut mengganggu keheningan ruangan. Aku berjongkok dan ikut mengintip ke bawah ranjang. Di ruang sempit dan gelap itu, tampak sebuah benda tumpul berwarna kusam, panjang sekitar lengan bawah orang dewasa. Bukan barang yang wajar disimpan di bawah tempat tidur. Permukaannya sebagian tertutup debu. Namun ada bagian yang tampak lebih bersih, menandakan benda itu baru dipindahkan atau digunakan belum lama ini. Bentuknya tidak spesifik untuk menunjukkan identitasnya dengan jelas, namun cukup untuk membuat naluri penyidikanku menyala. "Ambil foto dari berbagai sudut. Jangan sentuh sebelum kita pastikan posisinya," kataku. Teknisi forensik memotret benda itu berkali-kali sebelum mengambil alat penjepit steril untuk mengeluarkannya pelan-pelan. Ketika diuji lebih dekat, benda itu tampak seperti alat rumah tangga yang berat, namun dengan sudut yang keras. Hal semacam ini seringkali menjadi alat impromptu dalam situasi agresi dipakai, bukan karena direncanakan, tetapi karena tersedia di sekitar. Hal berikutnya membuat kami lebih terpaku. Di pojok ruangan, dekat lemari kayu yang terbuka sedikit, ditemukan sehelai kain yang tertindih kardus kecil. Kain itu tampak seperti pakaian luar berwarna gelap. Mungkin jaket atau sweater, namun ukurannya tidak cocok dengan pakaian milik penghuni rumah. Kagumannya dan alasan kain itu menjadi penting karena bagian dalamnya memiliki serat-serat halus yang tampak seperti sobekan kecil, serta noda samar yang hanya bisa terlihat dengan lampu forensik. "Ini bukan milik mereka," ujar salah satu petugas. Aku mengambil catatan lapangan dan menulis cepat. Kemungkinan pakaian pelaku berada di tempat kejadian perkara dalam kondisi tidak tersembunyi dengan baik. Pelaku yang terburu-buru atau panik meninggalkan barang personal tanpa menyadari bahwa itu bisa menjadi bukti terkuat yang membuat situasinya semakin menarik adalah lokasi temuan, tepat di bawah celah lemari yang hanya terbuka beberapa sentimeter. Posisi itu seakan menunjukkan bahwa seseorang sempat berusaha menyembunyikannya, tetapi tidak tuntas atau tidak punya waktu. Pelaku mungkin khawatir akan suara atau terganggu oleh sesuatu saat itu. Detail semacam ini sering menjadi kunci untuk memahami kondisi mental dan kronologi tindakan pelaku. Ketika teknisi memeriksa lebih jauh, mereka menemukan beberapa helai rambut yang tidak sesuai dengan profil rambut para penghuni. Diameter helainya lebih tebal, panjang sekitar beberapa sentimeter. Rambut ini disimpan dalam tabung bukti khusus, lalu diberi label sesuai prosedur. Aku berdiri di tengah kamar, mengamati bagaimana potengan-potengan bukti itu mulai membentuk pola. Benda tumpul, pakaian asing, dan rambut yang tidak cocok dengan penghuni rumah, semuanya mengarah pada satu hal. Pelaku bukan hanya memasuki rumah ini, tetapi berada cukup lama hingga meninggalkan tanda-tanda fisik yang sulit disangkal. Yang paling menggangguku adalah kesan bahwa pelaku mengenal ruangan ini, tetapi tetap membuat kesalahan fatal dengan meninggalkan barang-barang tersebut. Itu berarti ia tidak sepenuhnya tenang. Ada tekanan, ada ketergesaan, atau mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang membuatnya kehilangan kendali terhadap rencananya. Kami belum tahu siapa pemilik pakaian itu, tapi satu hal pasti, begitu kami mencocokkannya, pola besar kasus ini akan mulai terlihat jelas, dan rumah kontrakan yang sunyi itu pelan-pelan mulai berbicara. Setelah mengumpulkan bukti fisik dari dalam rumah, kami keluar sejenak untuk melanjutkan penyelidikan ke area sekitar kontrakan. Dalam setiap kasus pembunuhan, lingkungan sekitar selalu menjadi saksi diam yang menyimpan potongan-potongan kecil dari aktivitas pelaku, terutama melalui rekaman CCTV. Di zaman sekarang, hampir setiap gang, minimarket, atau warung kecil memiliki kamera pengawas, dan itu sering menjadi pintu masuk menuju pengungkapan kebenaran. Aku memanggil 2 petugas untuk menyisir bangunan di sekitar lokasi, mencari siapapun yang memiliki CCTV menghadap ke jalan atau gang tempat rumah korban berada. Gang itu sempit, tetapi cukup banyak rumah dengan kamera kecil menempel di bawah atap. Lampu indikator merah di beberapa kamera menandakan bahwa alat itu aktif. Kami mulai dari rumah sebelah kiri kontrakan. Pemiliknya seorang pria paruh baya, pemilik bengkel kecil yang buka hampir setiap hari. Ia mengizinkan kami memeriksa rekaman tanpa banyak pertanyaan mungkin. Sejak pagi ia sudah menebak bahwa masalah besar sedang terjadi. Tepat pada rentang waktu yang kami perkirakan,
sebagai waktu kejadian berdasarkan kondisi di dalam rumah. Tampilan layar memperlihatkan gang yang sepi. Hanya beberapa anak bermain sepeda dan beberapa pedagang lewat. Hingga akhirnya, pada sekitar pukul 11 malam 2 hari lalu, sebuah bayangan muncul dari ujung gang. Sosok pria, langkahnya cepat namun tidak terburu-buru. Tubuhnya agak tinggi, memakai hoodie gelap, kepala sedikit tertunduk. Kamera tidak cukup jelas untuk menampilkan wajah, tetapi detail kecil lain justru sangat membantu. Cara ia berjalan, langkahnya mantap, tidak ragu, dan ia langsung menuju arah kontrakan korban tanpa berhenti atau menatap sekitar. Itu memberi sinyal bahwa ia sangat familiar dengan lokasi. Orang asing biasanya tampak ragu, melihat kiri kanan, atau mengecek nomor rumah. Pria ini tidak, ia berjalan seolah datang ke tempat yang sering ia kunjungi. Beberapa menit kemudian, sosok itu menghilang dari layar, masuk ke area yang tidak tertangkap kamera. Kami mempercepat rekaman. 15 menit, 20, 30, tidak ada tanda ia keluar. Namun, pada menit ke-37, ia akhirnya muncul kembali kali. Ini langkahnya berbeda, lebih longgar, tidak seimbang, dan arah pandangnya sempat berputar ke belakang. Seolah ia mempertimbangkan apakah aman meninggalkan tempat itu. Ada hal lain yang membuat kami terdiam. Sehelai kain gelap terlihat terjuntai di tangannya saat ia berjalan menjauh dari kontrakan. Polanya sama dengan kain yang kami temukan dalam kamar tadi, pakaian asing. Ukuran tidak cocok dengan penghuni. Seolah pelaku tidak sadar bahwa ia telah memindahkannya, atau mungkin menjatuhkannya setelah keluar. Aku meminta petugas untuk memperlambat rekaman pada momen ketika pria itu keluar. Saat diputar frame per frame, tampak jelas bahwa pria itu berhenti sebentar di depan gang, memastikan tidak ada orang. Gerakannya menunjukkan kegugupan yang baru, tampak setelah ia melakukan sesuatu di dalam. Perubahan perilaku seperti ini tenang saat masuk. Gelisah saat keluar adalah pola klasik pelaku yang merasa waktunya tidak banyak. Setelah selesai memeriksa rekaman dari bengkel, kami melanjutkan ke warung kecil di ujung gang. Pemiliknya punya kamera yang lebih baik, dengan jangkauan lebih luas. Di rekamannya, kami mendapatkan potongan tambahan. Sosok yang sama tampak melintas 5 menit sebelum mencapai kontrakan. Artinya, ia berjalan dari wilayah yang lebih jauh, bukan dari rumah tetangga atau tempat dekat situ. Ketika kami gabungkan dengan pola jejak kaki yang ditemukan di dalam rumah, semuanya mulai menyatu. Rekaman CCTV memberi kami sesuatu yang selama ini hanya berupa dugaan, penguat waktu, arah, dan perilaku pelaku. Aku berdiri di depan warung itu untuk beberapa saat, melihat kembali gang yang tampak begitu biasa. Anak-anak berlari, ibu-ibu menyapu halaman. Suara radio kecil dari rumah sebelah bercampur dengan kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang menyangka bahwa 2 malam sebelumnya, seseorang berjalan di gang yang sama dengan niat gelap yang kemudian mengubah satu keluarga menjadi sunyi. Dan di balik rekaman kabur itu, kebenaran mulai sedikit demi sedikit menunjukkan wajahnya. Pelaku pernah datang. Kamera telah melihatnya. Kami sekarang hanya perlu menemukan siapa dia. Setelah mengamankan bakti-bakti dari dalam rumah dan mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok mencurigakan, langkah kami selanjutnya adalah menggali informasi dari orang-orang yang tinggal paling dekat dengan keluarga korban. Tetangga, dalam penyelidikan kasus apapun, selalu menjadi perekam sunyi yang secara tidak sadar menyimpan ritme kehidupan penghuni sebuah rumah. Siapa yang datang, siapa yang pergi, suara-suara yang muncul, hingga perubahan kecil yang tidak pernah dianggap penting. Sampai sesuatu seperti ini terjadi. Gang itu sudah dipasangi garis polisi, tetapi beberapa warga tetap berkumpul di luar batas aman, berdiri dengan rasa ingin tahu bercampur cemas. Aku mendekati mereka dengan sikap tenang. Dalam momen seperti ini, nada suara penyidik harus mampu membuat warga merasa aman untuk bicara, tanpa merasa sedang disudutkan. Apakah ada yang melihat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan beberapa hari terakhir? Tanyaku. Beberapa warga saling pandang, saling menunggu siapa yang lebih dulu berbicara. Situasi seperti ini biasa terjadi. Orang ingin membantu, tapi takut pendapatnya salah. Akhirnya seorang ibu setengah baya, yang rumahnya paling dekat dengan kontrakan korban, angkat bicara. Suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Saya lihat seseorang sering datang beberapa minggu belakangan, Pak. Laki-laki, badannya tinggi, kalau tidak salah. Aku langsung menanyakan rincian lebih jauh. Ibu itu bercerita bahwa ia sering melihat sosok tersebut mengetuk pintu kontrakan pada sore hari. Kadang keluarga itu membukakan pintu, kadang tidak. Yang menarik, menurutnya, setiap kali orang itu datang, suasana di dalam rumah seolah berubah tegang. Namun pengakuan paling penting datang setelahnya. Ia menyebut bahwa seminggu sebelum kejadian, sempat terdengar suara keras,
Bukan seperti orang bertengkar panjang, lebih seperti ledakan emosi sesaat. Tidak jelas apa yang dibicarakan, tetapi nada suara laki-laki itu terdengar marah. Setelah itu, ia jarang melihat sosok tersebut. Hingga beberapa hari terakhir ia tidak muncul sama sekali. Aku mencatatnya dengan cepat. Hal ini penting. Konflik yang mendahului kejadian seringkali menjadi pemicu. Waktu kemunculan terakhir seseorang yang berselisih juga bisa menjadi indikator kuat tingkat keterlibatan. Tetangga Lane, seorang pria tua yang menjaga warung kecil, menambahkan bahwa ia pernah melihat kepala keluarga korban dan pria tidak dikenal itu berdebat di depan gang kira-kira 2 minggu sebelumnya. Walaupun ia tidak mendengar isi percakapan, gestur tubuh keduanya memberi sinyal jelas bahwa itu bukan percakapan santai. Yang satu nanjuk-nanjuk, yang satu lagi melipat tangan, katanya sambil memperagakan. Tapi mereka cepat selesai, terus jalan masing-masing. Sementara itu, seorang remaja yang tinggal 2 rumah dari lokasi memberi informasi berbeda. Ia mengaku pernah melihat sosok mencurigakan itu duduk di atas motor tidak jauh dari kontrakan, seolah menunggu seseorang atau mengamati sesuatu. Motornya berwarna gelap dan plat nomor tampak disengaja untuk tidak terlihat jelas. Ketika ditanya, remaja itu mengatakan bahwa tingkah lakunya membuat ia sempat mengira orang itu ojek online, tapi tidak pernah terlihat membawa ponsel atau mengenakan atribut apapun. Semakin banyak kami mendengar, semakin jelas gambaran pola hubungan antara keluarga itu dan sosok misterius tersebut. Tidak ada yang mengenal namanya, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tetapi keberadaan orang itu muncul secara berulang dalam cerita para tetangga, bahkan tanpa wajah yang jelas. Keberadaannya meninggalkan jejak sosial yang terkadang lebih kuat daripada bukti fisik. Aku kemudian berdiri di tengah gang, melihat rama-rama yang berjajar rapat, masing-masing menyimpan potongan kecil informasi. Dari semua keterangan, satu benang merah mulai tampak. Sosok ini bukan orang asing bagi keluarga korban. Ia seseorang yang punya alasan untuk datang. Alasan untuk muncul berulang kali, dan kemungkinan besar alasan yang sama pula yang akhirnya menyeretnya datang pada malam kejadian. Penyelidikan kami baru setengah jalan, tetapi suara-suara warga telah membuka pintu menuju motif yang mulai membayang. Dan seperti biasa, motif seringkali menjadi kunci yang membawa kami pada pelaku sebenarnya. Setelah mendengarkan keterangan para tetangga, pola hubungan antara keluarga korban dan sosok pria misterius itu perlahan mulai tampak. Namun, kesimpulan tak boleh dibuat hanya berdasarkan bisikan gang dan potongan pengamatan warga. Kami butuh sesuatu yang lebih kuat: catatan, riwayat hubungan, atau rekam jejak yang bisa mengikat sosok itu pada motif yang jelas. Maka, penyelidikan beralih ke lingkaran orang terdekat keluarga. Siang itu, di ruang tamu rumah kontrakan yang sudah penuh penanda bukti, aku dan tim duduk membuka ponsel korban yang berhasil kami akses menggunakan izin resmi. Tidak mudah memeriksa perangkat pribadi seseorang, apalagi ketika ia sudah tidak bisa lagi menjelaskan konteksnya. Setiap pesan yang kami baca terasa seperti membongkar kehidupan yang sebelumnya berjalan normal. Disinilah kami menemukan titik terang pertama yang konkret. Percakapan antara korban utama si kepala keluarga dengan seseorang yang disimpan hanya dengan inisial. Pesan itu tidak banyak, tetapi menunjukkan ketegangan. Ada permintaan uang, ada nada mendesak, dan ada ancaman samar. Percakapan terakhir terjadi hampir seminggu sebelum kejadian. Pesan itu berbunyi singkat, "Kita harus selesaiin ini. Aku nggak bisa tunggu lagi." Aku mengusap dagu perlahan, memikirkan bagaimana kalimat itu cocok dengan keterangan para tetangga tentang perselisihan yang sempat terjadi. Dari cara penulisannya, jelas mereka saling mengenal. Bahkan, nada pesannya memperlihatkan kedekatan yang tidak mungkin berasal dari sekadar kenalan biasa. Kami memperluas pemeriksaan ke dokumen pribadi keluarga. Dalam laci lemari yang sudah diperiksa sebelumnya, kami menemukan amplop berisi catatan utang. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup signifikan untuk keluarga yang hidup dari penghasilan sederhana. Di bagian bawah catatan itu ada tulisan tangan dengan nama yang sengaja disingkat. Inisialnya sama dengan yang ada di ponsel. Hubungannya mulai menguat. Untuk memastikan, kami memanggil salah satu kerabat keluarga yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Ia datang dengan wajah sedih dan tubuh sedikit gemetar. Setelah menenangkan dirinya, kami mulai bertanya perlahan. Ia mengenal sosok itu. Ternyata, ia adalah kerabat jauh dari pihak korban, seseorang yang sudah lama memiliki hubungan rumit dengan keluarga tersebut. Menurutnya, orang itu memang memiliki masalah finansial sejak beberapa tahun lalu, dan seringkali meminta bantuan kepada keluarga korban, terutama sang kepala keluarga yang dikenal mudah iba. Belakangan, dia sering marah-marah
kata kerabat itu. Katanya, kakak sepupu saya ini nggak mau bantu lagi, ada hutang yang belum diselesaikan, dan dia merasa tersinggung. Ucapan itu terasa menohok. Motif ekonomi, ditambah emosi terpendam, seringkali menjadi campuran berbahaya. Dan lebih buruk lagi, kerabat itu juga menyebut bahwa orang tersebut sudah beberapa kali menunjukkan tanda-tanda masalah kejiwaan, perubahan suasana hati drastis, kemarahan yang meledak mendadak, dan kecenderungan menyalahkan orang lain atas kesulitannya. Dari keterangan itu, kami mendapatkan gambaran baru. Bukan hanya seseorang yang memiliki masalah hutang, tetapi seseorang yang merasa diabaikan oleh keluarga yang selama ini menjadi sandaran. Ketika bantuan berhenti, rasa frustasinya mungkin berubah menjadi kebencian. Aku menutup catatan untuk sesaat dan menarik napas panjang. Dalam penyelidikan, motif adalah salah satu pilar terpenting. Dan di depan kami sekarang berdiri sebuah motif yang kuat. Tekanan finansial, konflik personal, dan hubungan keluarga yang memburuk. Hal berikutnya yang kami lakukan adalah menghubungi bagian intelijen untuk memeriksa riwayat kriminal atau laporan sebelumnya terhadap sosok ini. Ternyata, ia memang pernah terlibat kasus pengancaman ringan. Meski bukan kasus besar, rekamannya tidak berat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki potensi melakukan tindakan impulsif. Semua informasi yang terkumpul mulai membentuk gambaran utuh. Pelaku bukan orang asing. Ia seseorang yang pernah duduk makan bersama keluarga itu. Seseorang yang pernah masuk rumah tersebut tanpa rasa curiga dari siapapun. Dan justru kedekatan itulah yang membuat semuanya lebih mengerikan. Kepercayaan yang dulu pernah ada berubah menjadi alasan tragedi. Aku berdiri di depan papan bukti yang mulai kami susun. Jejak kaki, rekaman CCTV, pakaian asing, percakapan ponsel, catatan utang, dan kesaksian kerabat. Semua mulai terhubung, dan untuk pertama kalinya, sejak kasus ini dimulai, kami melihat garis merah yang mengarah pada satu nama. Pelaku tidak hanya dekat dengan keluarga itu, ia adalah bagian dari keluarga itu. Don itulah yang sering menjadi kasus paling sulit ketika seseorang yang seharusnya menjadi tempat bersandar, malah menjadi bayangan paling gelap dalam hidup korban. Malam, ketika kami akhirnya membuntuti tersangka, suasananya berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucap, semacam tekanan yang menempel di kulit seperti udara lembab sebelum hujan turun. Sudah berhari-hari kami mempelajari pola geraknya dari berbagai informasi, termasuk laporan warga yang pernah melihatnya berkeliaran di sekitar lokasi kejadian jauh setelah garis polisi sudah terpasang. Orang yang bersalah seringkali tidak bisa menahan diri untuk kembali ke tempat peristiwa. Seperti ada dorongan tak masuk akal yang membawa mereka kembali ke titik yang ingin mereka lupakan. Begitu intel melaporkan bahwa tersangka tampak di sebuah rumah singgah di pinggiran kota, kami segera membagi tim. Aku berada di mobil kedua, duduk diam, sambil mengamati jalan gelap yang hanya diterangi beberapa lampu jalan yang berkedip. Mobil pertama menahan jarak aman, memastikan tersangka tidak merasa diawasi. Mobilku mengikuti dari jauh, menjaga agar bayangan kami tetap tersembunyi. Tersangka keluar dari rumah singgah sekitar pukul 10 malam. Ia berjalan cepat, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu di kepalanya, sebuah rencana, atau mungkin rasa takut yang sudah menumpuk. Kami hanya bisa mengamatinya dari balik kaca gelap, mencatat setiap gerak kecil, cara ia menunduk, cara ia terus melihat sekeliling, bahkan cara tangannya meremas bagian tas lusuh yang ia bawa dari laporan awal. Kami tahu, tas itu kemungkinan berisi barang-barang penting yang ia bawa sejak peristiwa itu terjadi. Entah bukti, entah benda pribadi, entah sekadar pengalih untuk membuat dirinya merasa lebih aman. Dalam penyelidikan, manusia sering menunjukkan ketakutannya bukan melalui kata-kata, melainkan melalui benda yang mereka pegang erat. Ia berjalan menuju jalan kecil yang mengarah ke terminal bayangan Tempot di mana kendaraan umum berhenti tanpa jadwal resmi. Tempat orang-orang ingin menghilang sebentar dari hiruk-pikuk kota. Tempat yang sempurna untuk seseorang yang mulai merasa panas oleh pengejaran. Kami memberi isyarat rendah melalui radio. Suara rekan setimku terdengar tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang sama di balik nada suaranya. Tim 2 tetap di belakang. Tim 1 bersiap di posisi barat. Jangan dekati sampai ada instruksi. Aku menahan napas ketika tersangka berhenti di bawah lampu jalan yang meredup. Inilah momen yang selalu membuatku mengingat bahwa pekerjaan ini tidak hanya tentang bukti dan prosedur. Ini tentang membaca manusia, menafsirkan bahasa tubuh, dan tahu kapan seseorang berada di ambang keputusan besar kabur, menyerah, atau melawan. Tersangka mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dari keyohan,
Aku hanya bisa melihat bentuknya persegi kecil seperti buku catatan, atau mungkin dompet. Ia membukanya, memandanginya cukup lama, lalu menunduk dalam-dalam. Gerakannya berat, seperti seseorang yang menanggung beban yang akhirnya mulai menekan pundaknya ketika ia bergerak lagi. Seolah hendak menyelinap ke jalan gelap di samping terminal, kami tahu, ini waktu yang tepat. Sekarang, kata suara di radio, mobil pertama meluncur ke depan. Perlahan tapi pasti, seperti bayangan besar yang menutup ruang geraknya. Aku keluar dari mobil sebelum kendaraan itu sepenuhnya berhenti. Langkahku mantap di atas aspal yang masih menyimpan sisa panas siang hari. Tersangka menoleh. Untuk sepersekian detik, matanya membesar bukan hanya karena terkejut, tetapi karena ia tahu bahwa pelariannya telah mencapai ujung jalan. Aku mendekat dengan tenang, memastikan jarakku aman. Kami perlu bicara, kataku pelan. Tidak ada suara keras, tidak ada bentakan. Kadang justru ketenangan membuat seseorang kehilangan keberaniannya untuk melawan. Ia tidak lari, tidak berteriak, tidak mencoba berkelit. Yang ia lakukan hanyalah mengembuskan napas panjang, seolah semua kepanikan yang ia simpan selama ini akhirnya runtuh. Kedua bahunya merosot, dan tangan yang selama ini menggenggam tasnya perlahan mengendur. Rekan tim bergerak cepat dan profesional mengamankan situasi tanpa menciptakan kekacauan. Semua berjalan sesuai prosedur, aman, terukur, dan tanpa perlu kekerasan. Saat tersangka duduk di kursi belakang mobil patroli, aku melihatnya dari kejauhan. Wajahnya bukan wajah seseorang yang sedang melawan, bukan pula wajah seseorang yang merasa yakin akan dirinya. Wajah itu adalah wajah seseorang yang akhirnya kehabisan tempat untuk bersembunyi dari hukum, dari kenyataan, dan mungkin dari dirinya sendiri. Di radio, suara komandan masuk lagi. Bawa dia ke markas. Mulai besok pagi, kita buka bab berikutnya. Dan saat mobil itu menjauh, sirinya tidak dinyalakan. Malam tetap hening, seolah kota memberi ruang bagi satu babak penyelidikan yang baru saja ditutup. Pagi itu, markas polisi dipenuhi oleh aroma kopi pahit dan tumpukan berkas yang belum tersentuh. Setelah penangkapan tersangka semalam, suasana sedikit lebih tenang, meski tidak sepenuhnya lega. Setiap kasus pembunuhan meninggalkan bekas, dan tugas kami bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga menyusun seluruh kejadian menjadi narasi yang bisa dipahami, sekaligus bukti yang sah secara hukum. Tersangka duduk di ruang interogasi, kedua tangan di atas meja, wajahnya muram, namun tenang. Sudah tidak ada keberanian untuk menutupi apapun. Tim kami mulai menyusun pertanyaan secara sistematis, mengikuti protokol, kronologi, motif, tindakan yang dilakukan, dan setiap detail yang bisa memperkuat bukti fisik yang sudah kami kumpulkan. Aku berdiri di belakang tim interogasi. Dalam setiap kasus, narasi pelaku seringkali berbeda dengan fakta di lapangan. Namun kebenaran selalu bisa disatukan bila petunjuk fisik dan saksi telah mencukupi. Jejak kaki di rumah kontrakan, pakaian yang tertinggal, rekaman CCTV, catatan utang, hingga kesaksian tetangga semuanya mulai membentuk garis besar cerita yang tersangka akhirnya akui. Pertanyaan pertama tentang keberadaan di malam kejadian dijawab singkat, hampir seperti pengakuan yang terselubung. Ia berada di lokasi. Ia masuk melalui pintu yang biasanya terbuka bagi keluarga. Tidak ada paksaan dari luar, karena ia dikenal dan diperkenankan masuk. Perlahan, ia menguraikan motifnya, utangnya yang menumpuk, rasa frustrasi karena dianggap diabaikan, dan emosi yang akhirnya memuncak pada malam itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak sekadar pengakuan. Kata-kata itu menegaskan detail yang sebelumnya hanya kami duga. Posisi benda di kamar, urutan langkahnya, bahkan pergerakan yang menyebabkan kain dan pakaian asing tertinggal, semua cocok dengan catatan kami. Saat ia bercerita, aku bisa membayangkan pola pikirnya. Seseorang yang terlalu dekat dengan keluarga itu, hingga kepercayaan yang diberikan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Di luar ruang interogasi, petugas lain mulai menyusun laporan akhir. Setiap foto, setiap sampel rambut, setiap bukti digital dicatat ulang, dipastikan sesuai prosedur. Ini bukan sekadar formalitas. Dokumentasi ini yang akan menjadi fondasi bagi proses hukum. Jika ada celah, kasus bisa saja lemah di pengadilan, dan kebenaran bisa tertunda. Sementara itu, aku kembali mengunjungi rumah kontrakan. Ruangan yang dulu sunyi, kini terasa seperti saksi diam yang lega meski tidak akan pernah kembali seperti semula. Jejak langkah posisi barang, hingga jejak emosi pelaku dan korban, kini sudah diarsipkan, dianalisis, dan disatukan menjadi cerita yang utuh. Aku berdiri di lorong sempit, menatap jendela yang sebelumnya menutup rahasia, dan menyadari bahwa setiap detail kecil boneka yang jatuh,
gelas air yang tersisa, tirai yang bergerak telah menjadi petunjuk penting yang membawa kami pada jawaban akhir.